Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, mari sekarang bahas mengenai Raja Langit alias Heavenly King. Dulu banyak dari kalian ingin kalau Wong Anime membahas mengenai 4 Raja Langit Rimuru. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lakukan hal tersebut. Tapi di sini Wong Anime nggak akan membahas mengenai 4 Raja Langitnya Rimuru. Tapi pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai 4 Raja Langitnya Milim yang ternyata luar biasa sangat terampil dan kuat di dalam pertarungan. Keempat Raja Langitnya Milim ini dibentuk setelah Obera melakukan pembangkangan terhadap Michael dan memilih untuk mendatangi Milim yang merupakan putri Veldanava. Mari kita mulai pembahasan mereka dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. Di posisi terlemah alias posisi keempat ada Frey Sang Ratu Langit. Frey adalah merupakan bekas dari 10 Raja Iblis yang dianggap sebagai salah satu kandidat potensial untuk berevolusi menjadi kelas True Demon Lord, karena Frey telah memiliki Demon Lord Seed di dalam dirinya. Tidak hanya itu, reputasinya jelas telah sangat terkenal. Dia dikenal sebagai Ratu Negara Harpi Fulbrosia, dikenal sebagai rajanya pertarungan udara, dan para pasukan harpinya pun seperti yang kita tahu ahli dalam pertarungan tersebut. Hal ini tentu saja membuat negaranya diwaspadai oleh para negara manusia, dikarenakan di dalam pertempuran jika seseorang bisa terbang maka mereka memiliki keuntungan posisi. Dan tentunya kita tahu kalau di dalam peperangan sudah menjadi rahasia umum kalau keunggulan posisi ini bisa menjadi faktor penentu kemenangan, sehingga negara Harpi dan Frey pada akhirnya diterima di Dewan Kursi Raja Iblis. Nah, namun sekitar beberapa ratus tahun kemudian suatu peristiwa terjadi yang membuat Frey minder berada pada posisi kursi Raja Iblis dan akhirnya mengundurkan diri. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kedatangan salah seorang Raja Iblis baru yang kemudian menjadi salah satu dari Raja Iblis Octagram, Rimuru Tempest, yang juga dikenal sebagai pemimpin dari Konfederasi Jura Tempest, negara monster baru yang akhir-akhir ini menjadi pusat pembicaraan. Dan bukan hanya itu, mampu menekan negara-negara barat untuk menghentikan ritual pemanggilan orang-orang dari dunia lain. Dalam pertemuan yang dikenal sebagai Jamuan Walpurgis, Rimuru kemudian naik ke tahta Raja Iblis dengan membunuh salah satu Raja Iblis lainnya, yaitu Clayman, pemimpin dari negara boneka Jistav. Pada pertempuran ini, Clayman sempat untuk sesaat berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, walaupun dia berada di tingkatan Raja Iblis yang paling lemah. Namun bagi Frey yang melihat peristiwa tersebut, dia menyadari kalau bagi dirinya jangankan setingkat Rimuru, untuk melampaui Clayman saja hanyalah mimpi baginya. Karenanya dia pun kemudian mengundurkan diri dari kursi Raja Iblis dan menjadi bawahannya Milim di atas kertas. Dan sejak saat itu dia terus berada di bawah komando Milim sebagai Demon Lord Seed alias benih Raja Iblis, hingga kemudian peristiwa invasi Kekaisaran Timur terjadi. Sebagai bawahan dari Milim yang juga merupakan teman baik dari Rimuru, Frey kemudian datang menjadi bala bantuan untuk membantu pihak Jura Tempest yang merupakan sekutu. Dan dalam pertarungan ini dia mesti menghadapi sosok yang melawan Frey karena dendamnya tersebut. Sosok tersebut sangat familiar, yaitu saudarinya sendiri Najim yang dibuang dari negara Harpi Fulbrosia. Nah, di sini Najim melakukan suatu perbuatan yang terbukti berakibat fatal. Najim yang memiliki Demon Lord Seed juga sama seperti Frey dan bisa berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, membunuhi 10.000 bawahannya sesama tentara kekaisaran. Ini tentu saja membuat Najim pada akhirnya memulai proses evolusi. Namun sayangnya dia tidak mengetahui resiko memulai proses evolusi menjadi Raja Iblis sejati ini. Najim pun mulai mengantuk dan tertidur, dan dalam keadaan tertidur ini Frey langsung menghabisi saudara kembarnya tersebut. Sayangnya Frey juga tidak mengetahui mengenai suatu fakta mengenai evolusi ini. Apabila seseorang yang sedang berevolusi menjadi True Demon Lord dibunuh oleh pemegang Demon Lord Seed lainnya, maka beban 10.000 jiwa yang telah dipanen akan pindah ke monster yang telah membunuh mereka tersebut. Dengan kata lain, sekarang giliran Frey untuk tertidur, dan kali ini dialah yang akan rentan dihabisi dalam keadaan terlemahnya ini. Tapi untungnya dia membawa para pengawalnya ke sana. Tidak hanya itu, Gabiru juga ada di sana dan ikut melindungi Frey, sehingga pada akhirnya dia pun berhasil mengevolusikan dirinya tanpa masalah. Setelah berevolusi menjadi Raja Iblis sejati, Frey pada akhirnya menjadi kelas Million. EP-nya naik menjadi 1,9 juta dan dia pun berevolusi menjadi makhluk spiritual yang bisa dengan bebas merubah komposisi tubuhnya sesuka hati ke dalam bentuk fisik ataupun spiritual. Rasnya pun berubah menjadi Bird God
atau Chojin, dewa burung dan termasuk dalam makhluk tertinggi monster spiritual Greater Chaos Spirit, Sky Spirit Bird. Dalam wujudnya ini, Frey bahkan berhasil mengalahkan kombinasi Adalman, Wenti, dan Albert di dalam labirin. Dikarenakan kemampuan magic interference yang Frey miliki dan dikombinasikan dengan kemampuan terbangnya, maka dia sangat susah untuk dijatuhkan. Tidak hanya itu, kemampuan cakar dari Frey juga mampu memblok sihir dan skill ketika terkena tubuh musuh, dan ini membuat musuh tersebut tidak berdaya ketika menghadapinya, sehingga diperkirakan cakar dari Frey ini memiliki tingkatan setara senjata kelas mitik. Dalam pertarungan dengan Kurama, dia berhasil menang berkat pengalamannya, walaupun mereka harus berduel 3 hari 3 malam. Pada invasi jutaan insektar ke Eurazania yang telah menjadi wilayah Milim, Frey bisa dengan mudah mengalahkan Torun, salah satu dari 12 jenderal insektar, dengan pengalaman bertarungnya yang luar biasa dan taktik juga strateginya yang menunjukkan bahwa Frey sangatlah kuat. Di posisi ketiga ada Carrion. Selanjutnya tentu saja ada sang Raja Iblis Hewan Buas, Carrion, pemimpin dari negara binatang Eurazania dan dikenal sebagai seseorang yang gila bertarung. Dia dikenal sebagai orang atau monster yang berhasil mempertahankan Eurazania dari serangan para malaikat yang rutin 500 tahun sekali terjadi. Sama seperti Frey, dia menduduki kursi Raja Iblis dalam keadaan masih menjadi Demon Lord Seed dan belum menjadi True Demon Lord, dan diharapkan oleh Guy Crimson untuk berkembang menjadi Raja Iblis sejati dalam beberapa ratus tahun ke depan. Namun kemudian suatu peristiwa terjadi yang membuatnya mundur dari kursi Raja Iblis. Peristiwa tersebut adalah peristiwa kedatangan Milim ke Eurazania yang lalu berduel dengan Carrion dan berakhir dengan hancurnya ibu kota dari negara binatang tersebut. Setelah kekalahannya ini, dia kemudian berpura-pura mati dan kemudian membongkar keberadaan dirinya yang ternyata masih hidup di jamuan Walpurgis, dan lalu mengatakan kalau dirinya akan menjadi bawahan Milim sama seperti Frey karena dia berhasil dikalahkan olehnya. Setelah peristiwa tersebut, Carrion hampir tidak pernah aktif lagi di dalam pertarungan atau pertempuran hingga kemudian wilayah Tempest diinvasi oleh Kekaisaran Timur untuk kedua kalinya, dan Carrion pada akhirnya diutus oleh Milim untuk menjadi bala bantuan bagi Tempest yang menahan invasi tersebut. Dalam pertempuran ini, sementara Frey menghadapi Najim saudarinya sendiri, Carrion mesti menghadapi Gladim saudaranya sang harimau putih yang kemudian diketahui sebagai pemimpin dari divisi binatang sihir atau Magic Beast Corps, divisi pasukan terkuat dari Kekaisaran Timur. Sama seperti Najim, ajudannya, Gladim juga melakukan pembantaian terhadap para pasukan Kekaisaran Timur sebelum akhirnya dia kemudian memasuki tahap evolusi. Dan sama seperti Najim, Gladim juga tidak mengetahui mengenai efek samping dari Harvest Festival yang dia lakukan. Dia melakukan kebodohan luar biasa dan tertidur di dalam pertempuran. Hal ini tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh Carrion yang kemudian menghabisi saudaranya tersebut, dan peristiwa ini pada akhirnya berujung dengan 10.000 jiwa yang telah dipanen oleh Gladim pindah ke Carrion, dan Carrion pun pada akhirnya berevolusi dan tertidur di tempat bersamaan dengan Frey. Setelah terbangun, dia pun menjadi Raja Iblis sejati dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada latihan pertempuran di labirin Tempest, EP Carrion atau Existence Point yang dimiliki oleh Carrion menunjukkan bahwa dia memiliki nilai Existence Point 2,77 juta. Dia pun berevolusi menjadi Jushin atau Beast God dan pada dasarnya telah berevolusi menjadi makhluk spiritual Greater Chaos Spirit, Light Spirit Beast. Dengan kata lain, dia telah mencapai tingkatan mitik di mana pada umumnya di negara atau komunitas tertentu dia akan disembah sebagai dewa. Dalam pertempuran latihan melawan Benimaru, dia langsung mengeluarkan Beast Roar dan membuat dirinya menjadi partikel cahaya. Benimaru langsung menahan serangan Carrion dengan Heat Haze atau kabut panas yang merupakan kemampuan dari ultimate skill Amaterasu miliknya. Benimaru menang dalam pertempuran ini, namun dalam kemenangan yang sangat tipis ini menunjukkan bahwa Carrion sangatlah berbahaya di dalam pertempuran. Karena satu-satunya alasan kenapa Benimaru bisa menang melawan Carrion adalah karena dia memiliki ultimate skill, sedangkan Carrion tidak memilikinya sama sekali. 2. Obera. Obera adalah merupakan salah satu dari malaikat primordial yang ditugaskan untuk menjaga gerbang di segelnya Ifaraj. Dia adalah alasan utama kenapa Milim membentuk 4 Raja Langitnya sendiri, supaya Milim bisa menyombong kepada Rimuru dan memperlihatkan kepada Rimuru kalau dia memiliki 4 Raja Langitnya yang jauh lebih kuat dari 4 Raja Langitnya Rimuru. Pada awalnya Obera tidak memiliki niatan untuk bergabung ke kubu Milim.
Namun setelah peristiwa invasi labirin Tempest, Obera kemudian dipanggil oleh Michael yang pada dasarnya merupakan pusat dari komando pasukan malaikat dan lalu diberikan tubuh fisik, sehingga dirinya yang asalnya merupakan makhluk spiritual yang memiliki emosi stabil mulai memiliki ego. Setelahnya, dia pun kemudian melepaskan kemampuan ultimate skill yang diberikan Michael kepada dirinya dengan alasan bahwa malaikat primordial seperti dirinya sudah sejak awal memiliki kemampuan administrator dunia, sehingga tidak membutuhkan ultimate skill, dan dengan dibuangnya ultimate skill tersebut, maka Obera terlepas dari kontrol dan pengendalian Michael. Dan pada akhirnya, Michael menganggap apa yang Obera lakukan sebagai pengkhianatan. Michael pun menyerang Obera dan para pasukannya, dan Obera kemudian berhasil melarikan diri ke wilayahnya Milim. Setelah peristiwa ini, Obera kemudian berada di kubu Milim dan membantu jalannya peperangan menghadapi para pasukan malaikat di kubu Oktagra. Sebagai salah satu malaikat primordial, Obera adalah merupakan salah satu makhluk terkuat yang memiliki kekuatan kurang lebih setara atau mungkin lebih kuat dari para Raja Iblis sejati. Dia memiliki senjata kelas mitik bernama Beast Slayer yang sangat berbahaya di dalam pertempuran. Dia juga terhubung dengan dunia kardinal dan dunia spiritual, sehingga walaupun dia dikurung di dalam dimensi lain, dia bisa dengan mudah beregenerasi ketika diserang dengan serangan yang memiliki atribut spasial tersebut. Selain itu, Obera juga memiliki existence point sekitar 7 jutaan, dan ini menunjukkan bahwa dirinya setidaknya berada pada kelas True Demon Lord jika menghitung jumlah Magikyo saja. Ditambah pengalaman ribuan tahunnya sebagai Seraphim, tidak mengherankan kalau Obera adalah merupakan makhluk paling kuat dan merupakan monster terkuat kedua di antara para bawahan Milim. Dan di posisi pertama, yang menurut Wong Anime paling kuat di antara 4 Raja Langitnya Milim, tentu saja adalah Midrei, pendeta dari para penyembah naga yang merupakan orang-orang yang menyembah Milim, atau mungkin lebih tepatnya makhluk campuran manusia dan lizardman yang menyembah Milim. Dia sudah sangat kuat sejak awal dan merupakan teman sparring Milim, juga satu-satunya di antara para bawahan Milim yang mampu mengimbanginya di dalam pertempuran. Midrei ini hanya memiliki existence point sekitar 2 juta. Namun berkat penguasaannya dalam art, keterampilan dan skill pertarungan, juga manipulasi Toki atau battle aura, dia hampir tidak pernah bertarung secara serius di pertarungan apapun. Walaupun dia mesti melawan monster yang memiliki existence point beberapa kali lipat dari dirinya, dia selalu menang. Dia telah sejak lama menjadi Raja Iblis sejati dan termasuk ke dalam ras spiritual Greater Chaos Spirit Ryumajin. Ras spiritual ini pada dasarnya adalah merupakan bentuk terakhir evolusi ras Lizardman setelah berevolusi menjadi makhluk spiritual pasca evolusi mereka menjadi Raja Iblis. Dalam invasi jutaan insektar yang dilakukan oleh Zelanus, dia melawan 2 jenderal insektar sekaligus di dalam peperangan dan berhasil mengalahkan mereka hanya dalam 1 pukulan masing-masing. Jenderal pertama yang dia lawan adalah Saril, yang pada dasarnya dia lawan sambil bermain-main hingga kemudian Midrei membunuhnya hanya dalam 1 pukulan. Setelahnya dia kemudian melawan Mujika yang memiliki existence point sekitar 6 atau 7 jutaan, sekitar 3 kali lipat Midrei sendiri. Mujikat sendiri terbukti sangat kuat dan pertarungannya dengan Geld menunjukkan bahwa dirinya adalah petarung setara Raja Iblis sejati tingkat atas atau salah satu dari 12 patron. Pada awalnya Midrei hanya bermain-main dengan Mujika di dalam pertarungan, dan dikarenakan Mujika terbukti lumayan kuat, Midrei pun bersenang-senang di dalam pertarungannya tersebut. Namun kemudian suatu peristiwa terjadi sehingga Midrei merasa kalau senang-senangnya telah selesai. Dia langsung menggunakan Dragon Mode atau Dragon Body, mode tempurnya yang pada dasarnya wujud yang membuatnya bisa mengimbangi Milim saat sparring dengannya, dan lalu menggunakan pukulan Holy Cannon-nya kepada Mujika. Mujika pun pada akhirnya tumbang dalam 1 pukulan saja. Baiklah semuanya, itulah video mengenai para 4 bawahan terkuat Milim beserta skill dan juga kemampuan mereka masing-masing. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Jika kalian ingin menonton video Wong Anime lainnya, seperti misalnya paparan mengenai 12 bawahan Rimuru yang paling kuat, kalian bisa menonton videonya di sini.